Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat. Hari ini kita masih belajar di rumah. Kita berharap semoga Allah selalu memberikan kesehatan, menyernakan wabah ini dengan secepatnya, sehingga kita segera bisa bertatap muka kembali. Oke, belajar kita hari ini adalah materi yang akan aku sampaikan pada video kali ini ada dua. Yang pertama, komponen membaca puisi, dan yang kedua adalah langkah-langkah belajar membaca puisi. Langsung aja kita mulai ke materi yang pertama, yaitu komponen membaca puisi. Ada 3 komponen yang harus kita pelajari dan perhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah penghayatan, yang kedua adalah vokal, dan yang ketiga adalah penampilan. Di video kali ini aku akan menjelaskan secara detail komponen-komponen membaca puisi. Yang pertama adalah penghayatan. Penghayatan adalah memahami isi puisi secara penuh. Seseorang bisa dikatakan sudah menghayati isi puisi apabila yang pertama, pemenggalan diksi sudah sesuai dengan maknanya. Yang kedua, nada dan intonasi juga sudah sesuai dengan maknanya. Dan yang ketiga, ekspresi sudah sesuai dengan makna isi puisi. Nah, berikut ini aku kasih contoh video baca puisi yang sudah sesuai. Yang berlalu tak pergi, ia selalu tunggu kau teringat lagi. Yang pergi memang telah berlalu, tapi itu pun kembali bila kau rindu. Tadi sudah jelaskan tentang penghayatan, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang vokal. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan vokal yang bagus. Yang pertama adalah lafal, yang kedua adalah kelancaran, yang ketiga ada ketahanan, yang keempat adalah intonasi, dan yang kelima adalah tekanan. Berikut ini merupakan contoh video baca puisi yang sudah memiliki vokal bagus. Mereka terlalu sibuk dengan ambisi menulis sejarah pribadi sambil memakai jubah sang pencipta. Mereka bunuh segala apa yang berbeda, musnahkan biang lala dunia, ciptakan mahakarya tunggalnya. Oke, tadi ada video contoh tentang vokal yang bagus dalam membaca puisi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana cara penampilan membaca puisi yang baik. Penampilan membaca puisi yang baik dan memukau jika teman-teman memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama adalah teknik muncul. Di dalam teknik muncul ini ada beberapa contoh. Berikut merupakan contoh pembaca puisi yang menggunakan teknik muncul.
Dalam video tersebut, si pembaca puisi berjalan dari samping panggung menuju ke depan sambil membawa properti. Video yang kedua menggunakan teknik muncul bernyanyi sebelum membaca puisi. Selain teknik muncul, pembaca puisi juga harus memperhatikan cara berpakaiannya. Materi yang kedua adalah langkah-langkah belajar membaca puisi. Ada 4 langkah yang harus kita lakukan dalam belajar membaca puisi. Yang pertama adalah memilih naskah puisi. Yang kedua adalah memahami naskah puisi. Yang ketiga adalah beri penjedaan atau pemenggalan. Dan yang keempat adalah latihan. Sesuai dengan janji di awal tadi, aku akan kasih contoh langkah belajar membaca puisi sambil jalan-jalan. Sekarang aku akan kasih tips cara memilih naskah puisi. Yang pertama adalah memilih naskah puisi sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Misalnya, teman-teman yang masih di SMP, pilih naskah puisi yang pendek atau 1 lembar saja. Contohnya, misal aku milih naskah puisi Tanah Air Mata. Kemudian, tips yang kedua adalah disesuaikan dengan karakter kita. Kemudian, tips yang ketiga adalah siapa pendengarnya. Nah, buat teman-teman nih yang mau praktik membaca puisi di kelas, aku saranin pilih puisi yang bertema kekeluargaan, kepahlawanan, nasionalisme, atau persahabatan. Langkah yang kedua adalah memahami naskah puisi. Dalam memahami naskah puisi, kita harus mencari suasana dalam puisi, mencari amanat, dan juga makna dalam puisi. Dalam mencari suasana yang ada dalam puisi, kita harus bisa menangkap isi puisi tersebut. Setelah kita menangkap isi puisi tersebut, kita bisa menentukan apakah kita harus membaca puisi dengan gegap gempita, lemah lembut, melankolis, atau suasana yang lain. Langkah yang kedua dalam memahami naskah puisi yaitu mencari makna atau amanat dalam puisi tersebut. Langkah yang harus kita lakukan untuk mencari makna atau amanat dalam puisi yaitu dengan cara mencari parafrase. Memparafrasekan artinya mengubah bentuk puisi ke dalam bentuk prosa. Jadi kita ambil nih cerita yang ada dalam puisi tersebut, kemudian kita tulis sehingga membentuk prosa. Itu akan lebih memahami kita dalam mencari makna atau amanat dalam puisi. Nah, tadi teman-teman sudah paham ya gimana cara kita memahami naskah puisi. Langkah yang ketiga adalah beri pemenggalan atau penjedaan. Semoga teman-teman bisa ya mempraktikkan cara memberi jeda pada puisi. Setiap puisi itu memiliki penjedaan masing-masing. Nah, teman-teman kan sudah membedah puisi itu kan, berarti kan sudah tahu arti atau makna dari isi puisi tersebut. Tinggal dari jeda setiap makna-maknanya atau setiap diksi-diksinya supaya lebih tersampaikan maknanya. Kemudian langkah yang terakhir adalah latihan. Dalam latihan baca puisi ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pelatihan intonasi. Dan yang kedua adalah pelatihan tampil di panggung. Pelatihan intonasi artinya kita melakukan puisi. Kalau semangat, intonasinya harus semangat. Kalau sedih, intonasinya dengan lembut. Kemudian yang kedua adalah pelatihan teknik di panggung. Pelatihan tampil di panggung ini yang harus kita perhatikan itu ada 6. Yang pertama adalah teknik muncul. Yang kedua adalah cara membaca judul. Menyanyikan lagu ini. Kemudian yang ketiga adalah cara memegang teks. Kemudian yang keempat adalah berdiri di atas 2 kaki. Kemudian yang kelima adalah pandangan mata. Dan yang keenam adalah membangun kesadaran panggung. Tanah
Mata. Karya Sutarji Kalsum Bahri. Tanah air mata. Tanah tumpah dukaku. Mata air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Oke, semoga sukses. Seperti biasa, jangan lupa sampaikan salam saya pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.